Saat itulah Andi mulai melihat suatu titik itu dari dalam tanah itu berwarna merah keluar sinar. Nah itu warna merahnya itu makin jelas gitu, makin jelas terlihat. Nah begitu warna merah itu makin jelas, mulai timbullah satu keanehan lagi gitu. Begitu mereka gali makin semangat, warna merah itu menghilang. Lihat tuh, katanya. Kenapa? Ada perempuan datang. Jam 1 malam gitu. Ada perempuan datang. Rambut panjang, pakai baju panjang, tapi bajunya warna hitam semua. Assalamualaikum. Halo Horror Army. Jumpa lagi dengan saya Ivan dari Jangan Lihat ke Belakang Channel atau biasa disebut juga JLB Channel. Jadi malam ini kita akan membawakan cerita tentang perburuan batu merah delima. Jadi jangan kemana-mana, siapkan camilan, siapkan kopi, dan stay tune. Jadi malam ini sebelumnya kami kedatangan seorang narasumber, ya sebut aja lah namanya Andi karena dia tidak mau dipublikasikan namanya. Jadi Andi ini punya seorang guru spiritual yang bernama Pak Hendra. Jadi pada suatu waktu Pak Hendra ini datang ke rumahnya Andi. Di rumahnya Andi ini di daerah Bogor, dan Pak Hendra ini rumahnya cukup jauh di daerah Jagakarsa. Ini suatu hal yang aneh menurut Andi karena biasanya yang datang itu jamaahnya ke tempatnya Pak Hendra gitu, karena banyak sekali tamu yang datang ke rumahnya Pak Hendra untuk berobat, untuk diskusi soal agama, diskusi masalah spiritual. Jadi jarang sekali beliau itu datang ke tempat jamaahnya, kecuali ada beberapa hal yang urgent gitu. Tapi pada saat ini Pak Hendra itu datang ke rumahnya Andi, kan berarti beliau itu meninggalkan tamu-tamunya gitu. Jadi singkat cerita Pak Hendra ini cerita ke Andi, beliau datang ke rumahnya Andi karena ada satu gambaran dalam suatu tawasulnya beliau bahwa ada jatah rezeki untuk Andi gitu. Wah, Andi cukup kaget. Rezeki apa? Ya, jadi menurut Pak Hendra ada jatah rezeki untuk Andi, khusus cuma untuk Andi, yaitu sebuah batu merah delima yang menurut gambaran beliau lokasinya itu berada di sebuah pemakaman Cina di daerah Cibinong. Oh ya, Horror Army. Andi ini merupakan salah satu jamaah, boleh dibilang lah kesayangan dari Pak Hendra, karena Andi ini orangnya tidak neko-neko. Jadi Andi kalau datang ke rumah Pak Hendra ini untuk berdiskusi soal agama, untuk silaturahmi, dan tidak pernah Andi ini untuk meminta sesuatu. Tidak seperti jemaah-jemaah yang lain yang sebagian besar datang itu adalah untuk meminta sesuatu. Nah, Andi ini tidak pernah, yang jadi boleh dibilang Andi ini merupakan salah satu kesayangan jamaahnya Pak Hendra. Lalu Andi bertanya, jadi di daerah mana pemakamannya ini Pak? Gitu, menurut Andi. Menurut Pak Hendra ini ya ada di suatu pemakaman di daerah Cibinong gitu. Terus di mana kita untuk mengetahui itu tempat pemakaman yang benarnya gitu? Ya nanti kita akan usahakan, kata Pak Hendra, untuk mengetahui lokasi pemakaman yang seperti di dalam gambarannya Pak Hendra. Lalu singkat cerita, akhirnya Andi bilang bahwa kakeknya itu ada tinggal di daerah Cibinong. Jadi mereka berangkatlah ke rumah kakeknya Andi ini.
Dan kebetulan kakeknya Andi ini pun sudah mengenal Pak Hendra juga gitu, karena kakeknya ini juga suka ngobrol-ngobrol, suka sowan dengan Pak Hendra ini. Oh iya, Pak Hendra ini datang nggak sendiri, jadi Pak Hendra ini datang dengan jamaahnya juga, ya namanya Riko. Nah, Andi pun sudah cukup kenal dengan Riko ini. Akhirnya singkat cerita mereka pergilah ke rumah kakeknya Andi dan bertemu dengan kakeknya Andi, lalu bicara-bicara lah, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang tadi dibicarakan di rumahnya Andi. Nah, berdasarkan gambaran yang Pak Hendra ceritakan kepada kakeknya Andi, ada satu bayangan lah yang bisa disebutkan oleh kakeknya Andi bahwa oh ya, kalau yang seperti itu ada di daerah Cibinong, dan itu merupakan salah satu pemakaman Cina yang cukup besar dan cukup lama gitu. Oke, akhirnya singkat cerita mereka memutuskan bahwa setelah setelah maghrib akan berangkat ke sana gitu. Nah, setelah maghrib, sebelum berangkat ke sana, jadi Pak Hendra, Andi, Riko, dan kakeknya ini, kakeknya Andi, jadi mereka mengadakan suatu sholat dulu gitu. Di situ menurut Pak Hendra itu sholat goib gitu. Sholat goib tersebut untuk mempermudah lancarnya apa yang akan mereka lakukan dan juga untuk mempertegas gambaran dari Pak Hendra tersebut. Akhirnya mereka sholat gaib. Setelah sholat gaib berangkatlah mereka bertiga itu, Andi, Riko, dan Pak Hendra. Berangkatlah mereka ke pemakaman Cina tersebut. Kenapa mereka pilih setelah maghrib gitu? Karena kalau sebelum maghrib itu takut mengundang perhatian orang banyak, karena di pemakaman tersebut terletak di belakang sebuah pasar gitu. Jadi kalau sebelum gelap itu banyak orang yang akan penasaran. Setelah tiba di pemakaman tersebut, Pak Hendra kira-kira sekitar jam 7-an lah, jam 7:30 itu katanya mereka sampai sana. Pak Hendra lalu mengeluarkan sebuah tongkat. Jadi tongkat tersebut itu terbuat dari aluminium dan di ujung belakang tongkat tersebut itu seperti cagak. Jadi seperti inilah gambarannya Horror Army, seperti cagak untuk ketapel. Lalu Pak Hendra memegang kedua cagaknya tersebut, dan sebelum mulai kita jalan mencari titik untuk penggalian, Pak Hendra membaca doa ya yang beliau sendiri yang cukup ngerti lah. Akhirnya kita berjalan mengikuti dia gitu. Jadi tempat itu seperti inilah. Kalau zaman dulu orang tuh suka untuk apa ya, mencari titik mata air. Tuh. Lalu mereka berjalan bertiga mengikuti. Menurut Pak Hendra itu ada getaran dari tongkat tersebut itu, mengikuti getaran dari tongkat tersebut. Mereka berkeliling ke sekitaran pemakaman tersebut, muter-muter hampir sekitar 2 jam lah. 2 jam berjalan itu, akhirnya ujung tongkat tersebut seperti jatuh gitu, seperti jatuh menuju ke bawah gitu. Dan di titik tersebut Pak Hendra menandakan, ini titik yang harus kalian gali. Jadi titik tersebut terletak di antara 2 makam. Jadi diapit 2 makam. Nah, akhirnya titik tersebut itu sama Pak Hendra dikasih batu untuk tanda. Selanjutnya beliau bilang, oke, untuk malam ini cukup, kita ketemu titiknya aja dulu. Besok malam kita akan lanjutkan untuk mulai penggaliannya. Oke, akhirnya mereka janjian lah besok untuk bertemu kembali di rumah kakeknya Andi. Tuh, bertemu setelah maghrib lah, bertemu malam. Akhirnya setelah itu mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Horror Army. Malam berikutnya mereka bertemulah di rumah kakeknya Andi di daerah Cibinong itu. Jadi kali ini Pak Hendra datang tidak dengan Riko saja, ada 1 orang lagi gitu. Ya kita sebutlah Joko. Jadi Joko pun
sudah dikenal sama Andi ini karena itu mereka jamaah tetapnya dari Pak Hendra. Nah, sebelum mereka berangkat ke lokasi pemakaman tersebut, Andi bicara dengan Pak Hendra. Pak, saya ini nggak akan terlalu ngoyo gitu. Kalau ini memang rezeki saya, alhamdulillah. Tapi saya punya batas waktu. Kalau dalam 7 malam ternyata itu saya belum bisa mendapatkan batu merah derima tersebut, saya akan selesai Pak gitu. Jadi waktu saya 7 malam, dapat ataupun tidak dapat. Menurut Pak Hendra ya silahkan lah itu, karena yang bisa menentukan cuma Andi gitu. Akhirnya berangkatlah mereka ke lokasi pemakaman. Riko dan Joko ini sudah bawa alat-alat, jadi dia bawa ini mereka bawa cangkul sama belencong, terus sama ada bawa itu juga tikar pandan gitu. Jadi berangkatlah mereka ke lokasi pemakaman tersebut sekitar jam 9 malam. Nah, sebelum mereka mulai melakukan penggalian, Pak Hendra baca doa dan beberapa ayat-ayat Al-Quran lah beliau baca, itu gunanya untuk memagari kita gitu. Jadi menurut Pak Hendra radius 1 meter dari kita ini itu akan dipagari oleh Pak Hendra. Jadi kalau ada makhluk halus itu nggak akan bisa masuk ke dalam lingkaran radius 1 meter tersebut itu. Dan juga seperti ada disamarkan gitu, kalau ada manusia atau ada orang yang ada di sekitar situ, jadi seperti disamarkan gitu, tidak melihat keberadaan mereka itu gitu. Akhirnya mulailah mereka penggalian. Tapi sebelum penggalian, jadi Pak Hendra meninggalkan mereka gitu. Jadi kata Pak Hendra, saya kembali ke rumah kakeknya Andi, saya memantau dari sana gitu. Jadi Pak Hendra kembali ke rumah kakeknya Andi, mereka memulai penggalian. Wah, lumayan lah menurut Andi ya, karena mereka bukan kuli gitu, jadi tidak terbiasa untuk menggali gitu. Mereka mulailah kerjasama untuk menggali titik tersebut gitu. Malam pertama mereka itu ya tidak ada hal-hal yang aneh ya gitu. Akhirnya sekitar jam menjelang subuh ya, sekitar jam 3-an mereka menghentikan kegiatan tersebut, dan ada lubang yang sudah mulai tergali itu cukup ditutupi dengan tikar pandan aja gitu kata Pak Hendra. Insya Allah itu nggak akan kelihatan orang. Jadi singkat cerita mereka selesailah malam itu tanpa ada hal-hal yang aneh gitu. Horror Army malam berikutnya pun seperti itu. Mereka janjian bertemu di rumah kakeknya Andi gitu. Jadi tapi kali ini Pak Hendra tidak ikut ke pemakaman, cukup menunggu di rumah Andi aja. Jadi mereka bertiga itu, Andi, Riko, dan juga Joko, mereka berangkat ke lokasi pemakaman itu ya sama seperti kemarin sekitar jam 9 malam. Mereka melanjutkan penggalian. Jadi menurut Pak Hendra pagar tersebut masih ada dan akan diperkuat lagi dari jarak jauh. Nah, mulailah mereka melakukan penggalian lagi di malam kedua tersebut. Oh iya, waktu malam pertama mulai penggalian itu malam Minggu. Jadi sekarang ini malam Senin. Itu. Jadi malam Senin mereka mulai penggalian. Nah, kisaran jam, menurut Anies kisaran itu sekitar mulai jam 11:30, jam 12 lah. Itu mulai ada sesuatu yang agak aneh itu. Tiba-tiba ada angin yang cukup besar, yang suaranya itu cukup bergemuruh lah. Ada suara angin yang besar. Tapi yang menurut mereka aneh itu pohon-pohon di sekitar situ tidak bergerak, tidak goyang gitu. Ada angin aja bergemuruh besar gitu. Tapi pohon-pohon itu daun-daun pohon itu nggak ada yang bergerak. Ya bergerak ya cuma kecil aja lah, seperti ya angin-angin biasa. Tapi suaranya itu cukup besar gitu. Tidak lama berselang itu mulailah ada suara-suara yang cukup
cukup menyeramkan lah. Ada suara gerungan lah, ada suara seorang perempuan menangis gitu. Jadi yang pertama denger itu Riko. Gue bilang coba denger deh, ada suara perempuan nangis. Mereka dengerin tuh. Mereka dengerin, iya betul, ada suara perempuan menangis. Suara itu awalnya itu sayup-sayup gitu, tapi lama-kelamaan itu suara itu makin besar gitu. Makin terdengar jelas suara tangisan perempuan tersebut. Lalu kata Joko, ya udah nggak usah dianggap, kita lanjutin aja gitu. Mereka bertiga gantian menggali itu. Akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Menghilang dengan sendirinya. Cuma itu aja. Suasananya menurut Andi itu mulai cukup mengerikan gitu. Jadi bulu kuduk mereka mulai berdiri gitu. Tapi mereka punya keyakinan dengan pagar yang dibuat dari Pak Hendra tersebut, mereka akan aman di situ. Akhirnya mereka melanjutkan penggalian sama seperti malam sebelumnya, sekitar jam 3 lah. Sampai jam 3 mereka menghentikan pencarian itu, dan itu belum ada tanda-tanda kemunculan dari si merah delima tersebut gitu. Dan lubang udah cukup dalam gitu. Dan mereka akhirnya menghentikan lah jam 3, itu lubang ditutup lagi pakai kain tikar pandan itu. Dan mereka kembali lah. Malam berikutnya mereka melanjutkan lagi itu malam, jadi itu malam Selasa ya. Mereka kembali lagi ke pemakaman ya, seperti malam sebelumnya. Pak Hendra itu menunggu di rumah kakeknya Andi. Mereka melihat dan agak bingung ya, karena itu lubang itu kan udah agak cukup dalam ya. Lubang itu agak cukup dalam, cuma ditutupin dengan tikar pandan aja. Tapi itu nggak ada apa ya. Kalau siang itu kan orang di situ, di sekitaran situ, di pemakaman itu orang cukup banyak gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda itu tikar bekas dibuka atau gimana, atau tikarnya hilang gitu, ada orang mencari tahu. Jadi itu seperti terselubung aja gitu. Nah, mereka melanjutkan penggalian. Nah, melanjut penggalian itu mulai tengah malam lagi, mulai bergemuruh lagi itu suara angin. Bergemuruh lagi suara angin yang cukup besar, ya seperti malam sebelumnya itu. Tidak ada tanda-tanda itu pohon itu bergoyang gitu. Padahal anginnya, suaranya cukup besar. Sekisarannya jam 12 lah, mulai tengah malam itu mulai lagi. Dan dimulai lagi dengan suara tangisan lagi gitu. Suara tangisan perempuan, mereka bertiga mendengarnya. Dan bulu kuduk mereka itu mulai berdiri cukup keras lah gitu. Karena suara tangisan itu seperti malam sebelumnya itu, yang awalnya cuma kecil tapi lama-lama semakin besar. Dan kali ini bukan cuma suara, begitu suaranya cukup besar dan seperti mendekat, suara tangisan itu berubah lah, yang seperti suara miske. Jadi suara tangisan itu mulai berubah jadi suara ketawa, suara cekikikan gitu. Suara cekikikan lalu semakin dekat, dan mulailah ada penampakan. Ada penampakan itu apa? Dari nisan-nisan batu itu, kan itu kuburan Cina itu nisannya itu cukup tinggi-tinggi dan besar gitu. Jadi mulai ada yang sebentuk putih yang lompat-lompat di batu nisan tersebut. Lompat-lompat batu sosok tersebut mengelilingi mereka. Dan mereka ini semakin tegang gitu. Jadi konsentrasi mereka ini pada saat menggali itu mulai terganggu dengan hadirnya makhluk tersebut. Tapi mereka tetap fokus dan tetap ingat pesan dari Pak Hendra bahwa mereka tuh akan aman. Jadi seandainya ada makhluk yang akan mengganggu itu tidak akan bisa masuk radius 1 meter dari mereka. Nah, sosok tersebut itu lompat-lompat melihat mereka. Jadi mereka terganggu, dan Andi bilang kepada temennya, pada Riko dan Joko, ya udah kita lanjutin aja, nggak usah dianggap. Jadi mereka berusaha tidak menghiraukan makhluk tersebut yang muter-muter gitu. Sampai si makhluk tersebut duduk diam di sebuah batu nisan, dan Riko melihat wujudnya itu ya wujud kuntilanak.
Jadi sosok perempuan rambut panjang, bergaun putih panjang gitu, duduk di atas batu nisan. Yuk, dilihat itu. Dia udah mulai capek kayaknya lompat-lompatan tuh, Riko. Dia duduk tuh di atas batu nisan. Joko dan Andi ini lalu melihat ke arah yang ditunjuk Riko. Ya betul, di situ ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk di atas sebuah nisan. Dan mereka melanjutkan pekerjaan dan tidak menghiraukan si makhluk tersebut, yang akhirnya makhluk tersebut dengan sendirinya dia menghilang. Nah, malam itu seperti biasa jam 3 mereka menyelesaikan pekerjaan itu, yang pada malam ketiga itu pun udah belum ada terlihat tanda-tanda si merah delima tersebut gitu. Akhirnya mereka pulang untuk melanjutkan besok malamnya. Keesokan malamnya, di hari Selasa malam Rabu, sebelum berangkat ke pemakaman, mereka ngobrol dulu di tempatnya kakeknya Andi gitu. Jadi Andi bicara pada Pak Hendra, "Pak, ini kok udah 3 malam gitu, badan rasanya ini udah remek gitu, ngegali kan kita nggak pernah namanya ngegali itu, tapi nggak ada tanda-tanda apa-apa nih Pak, sama sekali nggak ada tanda, nggak ada apalah, itu cuma kita diganggu aja kemarin sama kuntilanak gitu." Nah, Pak Hendra itu meyakinkan Andi bahwa sabar. Jadi semua usaha itu harus sabar dan harus dilakukan dengan sepenuh hati dan percaya gitu, yakin. Ini baru malam ketiga Pak Hendra bicara kayak gitu. Nanti kamu berangkat ke sana lagi, kalian berangkat ke sana lagi, gali lagi. Saya akan melakukan suatu tawasulan lagi di sini, gitu. Oke, akhirnya mereka berangkat lagi bertiga. Karena ngobrol dulu di tempatnya kakeknya Andi, jadi mereka tiba di lokasi pemakaman itu udah cukup malam gitu, sekitar jam 10 lewat lah, setengah 11. Nah, pada saat mereka melakukan penggalian itu, kan itu udah cukup malam ya, jam setengah 11 ya. Sekitar jam setengah, sekitar jam setengah 1 kata Andi. Setengah 1 itu terdengar suara musik-musik yang sayup-sayup terdengar dari jauh gitu. Terus kata Andi, lu dengar nggak Jok? Itu ada suara kayak musik itu. Ini udah jam segini gitu, udah jam 12, jam setengah 1 itu. Siapa yang bikin acara tengah malam kayak gini gitu? Iya ya, itu ada suara sayup-sayup, suara musik-musik lah gitu. Akhirnya mereka bertiga rembukan nih, gimana kalau kita cari tahu dari mana suara itu? Oke, kata Riko. Tapi kata Joko, wih, tunggu dulu, hati-hati, kan kita dipesen nih, nggak boleh keluar dari lingkaran ini nih. Kalau kita selama kita dalam lingkaran ini kita aman gitu. Tapi kalau kita keluar, itu kan banyak gangguan. Akhirnya mereka putuskan, ya udah, Jok, lo takut di sini aja terus gali. Kata Andi, gue sama Riko mau cari dulu itu sumber suara. Tuh. Akhirnya mereka berdua itu, Riko sama Andi itu keluar dari lingkaran itu. Mereka cari, berjalan. Itu pemakaman itu cukup luas gitu, besar, dan itu salah satu pemakaman yang cukup lama gitu, karena sempat Andi bilang dia melihat ada suatu nisan itu yang berumur itu dari tahun bukan 19-an lagi gitu. Jadi dari 19 tahun 18 sekian katanya. Akhirnya mereka berdua itu mencari sumber suara. Mereka makin ke dalam, makin jauh. Jadi pemakaman itu ada di pinggir sebuah danau ya. Orang sana bilang itu sebut setu ya. Setunya itu pun cukup luas. Akhirnya mereka berjalan semakin ke dalam, semakin jauh. Dan suara itu makin jelas gitu. Nah, semakin jelas, akhirnya mereka melihat cahaya yang cukup terang gitu, dari jarak jauh. Tapi jarak jauh mereka melihat cahaya yang cukup terang, dan samar-samar itu seperti ada panggung. Apa ya? Seperti inilah mereka bilang itu, Horror Army tahu nggak wayang Cina gitu?
kalau mereka lagi kalau ada acara-acara besar ngadain Cina. Jadi panggung seperti itu dari jarak jauh itu samar-samar kelihatan dan cukup terang, dan seperti ada orang yang menari-nari di atas panggung tersebut. Nah, mereka berdua ini tidak berani untuk makin mendekat lagi gitu, karena wah, ini udah sesuatu yang mustahil lah, bikin acara di tengah kuburan gitu kalau bukan sesuatu yang gaib. Akhirnya mereka putuskan berdua setelah melihat itu untuk kembali ke Joko. Ya, mereka kembali ke Joko. Nah, pada saat mereka kembali ke Joko, mereka mulai melanjutkan penggalian. Nah, malam itu tidak ada kejadian yang si Kunti kemarin lagi itu. Cuma ya ada itu aja. Lalu mulai melakukan penggalian lagi. Nah, saat itulah Andi mulai melihat suatu titik itu dari dalam tanah itu berwarna merah keluar sinar berwarna merah yang warnanya masih redup gitu. Sinar itu si Andi bilang ke Riko sama Joko, wah ini mulai ada nih kelihatan gitu, ada di titik situ. Jadi mereka melakukan penggaliannya dipusatkan ke titik merah tersebut gitu. Begitu mereka gali ke situ, sinar itu mulai makin terang gitu. Tapi akhirnya waktu itu kan udah menunjukkan hampir pukul 3 gitu. Akhirnya mereka menghentikan penggalian untuk melanjutkan malam selanjutnya. Horror Army akhirnya di malam kelima mereka melanjutkan lagi gitu. Jadi mereka makin yakin bahwa merah delima itu ada gitu, karena tanda-tandanya udah mulai kelihatan kan. Itu jadi malam kelima ini adalah malam Kamis. Mereka melanjutkan penggalian tersebut itu. Nah, pada saat mereka mulai menggali itu, nah itu warna merahnya itu makin jelas gitu, makin jelas terlihat. Nah, semangat ini makin kuat semangat mereka ini karena melihat tanda-tanda tersebut gitu. Nah, begitu warna merah itu makin jelas, mulai timbullah satu keanehan lagi gitu. Begitu mereka gali makin semangat, warna merah itu menghilang. Wah, kata Andi, hilang nih. Mereka nggak kendor tuh gitu. Gimana ya? Akhirnya mereka nelpon ke Pak Hendra. Pak, ini kok bisa hilang gitu, tanda-tandanya lagi, sinar merahnya hilang gitu. Tadi padahal udah makin tegas gitu, makin muncul warna merahnya. Menurut Pak Hendra, lanjutin aja, jangan ada keraguan-raguan gitu, lanjutin terus gitu. Itu ya memang nggak mudah gitu, karena dia akan lari-lari. Itu menurut Pak Hendra. Akhirnya mereka melanjutkan penggalian gitu. Pada saat mereka melanjutkan penggalian, tiba-tiba Joko bilang ke Riko sama Kak Andi, lihat tuh, katanya. Kenapa? Ada perempuan datang. Akhirnya yang di dalam lubang ini Andi dan Riko naik ke atas gitu. Itu kisaran jam udah cukup malam, jam 1 malam gitu. Ada perempuan datang, rambut panjang, pakai baju panjang, tapi bajunya warna hitam semua. Mereka bertiga terduduklah di atas tanah dan memperhatikan si wanita tersebut gitu. Wanita itu makin dekat gitu. Maju terus, kata mereka. Ini apa ini gitu? Kuntilanak hitam kah gitu? Makin dekat gitu. Akhirnya sampailah di batas lingkaran 1 meter itu gitu. Batas pagar yang dibuat sama Pak Hendra. Tapi wanita itu makin maju terus masuk ke dalam kisaran 1 meter itu dan tiba-tiba duduk di nisan sebelah lubang mereka menggali. 3 orang ini akhirnya cukup terpana gitu dan cukup takut dan merinding karena ini makhluk apa ini bisa sampai tembus ke pagar yang dibuat Pak Hendra gitu. Duduklah wanita tersebut di atas batu nisan, lalu memperhatikan mereka. Dan sekonyong-konyong si wanita ini bicara.
abang-abang lagi apa gitu katanya. Ini kaget lah mereka tiga, bisa ngomong. Terus akhirnya Riko yang paling berani. Aneh, ini manusia emang urat takutnya udah putus ini manusia satu menurut Andi. Jadi Riko yang bertanya, Mbak siapa ya? Terus wanita tersebut diam lah. Saya yang tanya duluan, abang-abang lagi apa? Akhirnya Riko bicara, ini kita lagi ada keperluan itu menggali di sini. Terus Riko sambil nyenggol Andi, ini apa ya bisa ngobrol gitu. Akhirnya Andi yang memberanikan diri untuk bertanya, Mbak ini siapa? Makhluk apakah atau manusia gitu. Akhirnya si wanita ini bicara, saya manusia kok. Loh, kok manusia perempuan pula? Kok malam-malam tengah malam ada di sini, Mbak? Ya saya tanya lagi ngapain di sini kalian abang-abang ini? Ya kita lagi ngegali di sini, kebetulan kita ada dapat ya seperti wangsit lah, di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Oh, kata si perempuan. Akhirnya dia bilang, dia menyebutkan namanya lah, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Jadi rupanya dia emang manusia beneran gitu. Dia manusia beneran, jadi pekerjaan dia adalah asisten penjaga pemakaman tersebut. Dan wanitanya cukup muda ya, kisaran 18-19 tahun itu. Dan jujur aja kami tidak menduga bahwa ada gitu seorang wanita menjadi asisten penjaga makam, masih muda pula gitu. Akhirnya di situ Andi bicara sama si wanita tersebut, ya ini kita lagi melakukan suatu kegiatan, kita mencari, jujur aja Mbak, kita ada mencari sebuah merah delima yang tandanya ada di sini gitu. Terus si wanita tersebut bilang, ya sudah, hati-hati aja ya. Cuma kalau udah itu Bang, tolong lubangnya itu ditutupin lagi, jangan sampai nanti ada orang kejeblos gitu. Ya, nanti kita emang udah seperti itu Mbak. Gitu. Cuma Mbak ini kok bisa ya, wanita masih muda pula jadi asisten penjaga makam gitu. Udah berapa lama Mbak? Jadi dia bicara, menurut dia udah kisaran 2 tahun jadi asisten penjaga makam tersebut. Jadi sebelumnya itu dia itu ya hidup seorang diri lah yang akhirnya diangkat anak sama si penjaga makam tersebut gitu. Akhirnya singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya si wanita tersebut pamit. Nah wanita tersebut pamit, dah cukup lega lah mereka ini ya. Oh ternyata itu bukan makhluk gaib itu, ternyata benar manusia ya. Cuma ya cukup inilah, cukup membingungkan dan mengherankan gitu. Akhirnya mereka melanjutkan penggalian. Nah, mereka melanjutkan penggalian dan warna merah itu mulai makin jelas lagi, tapi pindah titiknya. Digali lagi, tidak lama berselang itu titik merahnya itu pindah lagi, tapi warna merahnya itu pun makin jelas. Itu. Akhirnya sampai ketemu lagi menjelang jam 3 pagi mereka menghentikan pencarian dan lubang itu cukup dalam, ada mungkin sekitar udah 1,5 meter gitu, cukup dalam gitu. Akhirnya mereka ya udahlah kita lanjutin lagi besok gitu, dengan keyakinan bahwa besok itu kita udah bisa menyelesaikan karena itu udah cukup jelas gitu. Akhirnya mereka menghentikan penggalian tersebut untuk melanjutkan keesokan malamnya. Horor nih, di malam ke-6 itu mereka melanjutkan pekerjaan tepat waktu jam 9 dimulai, dan malam tersebut adalah malam Jumat. Pada saat Riko membuka tikar pandannya itu, mereka bertiga tercengang lagi. Horor Army tahu nggak ada apa? Ternyata di dalam lubang tersebut itu tidak kosong. Ada ular, ada kalajengking. Wah, pokoknya ada binatang-binatang yang cukup berbahaya gitu, yang beracun. Wah, mereka bertiga panik dong begitu buka. Waduh, siapa yang berani turun ini kayak gini gitu. Si Riko aja yang urat takutnya udah putus itu nggak berani gitu. Ini gimana caranya mereka bisa ada di sini? Akhirnya Andi nelfon lah ke Pak Hendra, menceritakan apa yang ada di dalam lubang tersebut. Pak, ini kita mau turun gak ada yang berani.
Loh, kenapa, kata Pak Hendra? Ini di dalam lubang ini ada ular, ada kalajengking, ada laba-laba, ada segala macam makhluk. Ada binatang-binatang yang bukan binatang biasa, tapi binatang cukup binatang beracun. Kata Pak Hendra, turun, lanjutkan penggalian. Bapak jaga dari sini. Jangan takut. Sebelum kamu turun, baca dulu. Dia sama Pak Hendra disuruh baca Al-Fatihah, disuruh baca Al-Ikhlas, lalu disuruh baca Al-Falaq, lalu disuruh baca Anas, selanjutnya dilanjutkan dengan ayat kursi. Akhirnya mereka bertiga baca itulah, sambil selama baca itu mereka berdoa gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu tetap aja tiga-tiganya mikir lagi setelah baca doa, nggak berani turun gitu. Ini gimana nih kalau ini ternyata binatang-binatang beneran gitu. Ada sekitar 1 jam mereka diskusi sambil ngerokok, sambil minum kopi, gimana ya gitu. Akhirnya Andi lah yang memulai. Ya sudah, dengan yakin bahwa ya tidak akan terjadi apa-apa. Ingat apa kata Pak Hendra. Lalu Andi mulai baca bismillah lagi. Lalu dia mulai turun ke bawah sambil memejamkan matanya. Begitu Andi turun ke bawah, Roh Army tahu itu makhluk, itu binatang semuanya menghilang. Dengan keyakinan Andi bahwa itu binatang-binatang tersebut tidak ada, dan dengan doa-doa, dengan buktian juga bantuan dari Pak Hendra, akhirnya Andi berani turun dan binatang-binatang tersebut menghilang. Lanjutlah mereka melanjutkan penggalian. Nah, warna merah itu makin jelas gitu, makin jelas, makin semangat lagi, digali lagi, tapi warna merah tersebut ya pindah-pindah lagi gitu. Nah, pada saat mereka menggali itu, mulailah terjadi lagi suatu hal gaib yang buat mereka merinding. Muncul lagi suara gemuruh angin. Kali ini anginnya itu benar-benar besar dan pohon-pohon di sekitar situ benar-benar bergoyang. Tidak lama dari suara angin yang bergemuruh itu, mulai muncullah. Sepertinya ini puncaknya itu. Muncullah makhluk-makhluk. Bukan cuma makhluk si Kunti itu aja, si Kunti itu muncul dengan ketawa cekikikannya. Si Kunti itu makin mendekat, duduk di batu nisan, tapi masih di luar lingkaran tersebut. Selain dari itu, muncul lagi sosok hitam tinggi besar gitu. Nah, si Kunti ini ada di sebelah kanan, dari sebelah kiri itu muncul sosok besar hitam. Si Andi bercerita pun sambil merinding gitu, bercerita ke saya karena dia ngebayangin makhluk tersebut hitam besar dengan bola mata yang cukup besar berwarna merah. Tapi makhluk besar ini tidak sedekat si Kunti ini gitu. Dia masih cukup jauh, tapi ya karena dia tinggi besar itu jadi cukup terlihat. Nah, pada saat si makhluk besar ini muncul, ada satu hal yang dirasakan oleh Andi gitu. Karena Andi yang punya hajat, dia mulai merasakan badannya itu kaku, tidak bisa bergerak gitu. Tidak bisa bergerak dan dia terpaku melihat si makhluk besar tersebut gitu. Nah, Riko panik, ini udah sekitar tengah malam lah, sekitar jam 2 malam ini. Akhirnya Riko nelpon lagi ke Pak Hendra, Pak, tolong ini Andi ini kaku, tidak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, pandangannya cuma tertuju ke satu. Tertuju kemana, kata Pak Hendra? Itu ada makhluk, Pak, di situ tinggi besar, matanya hitam besar merah gitu. Matanya itu wah, kalau kita ngeliat kayak bola lampu itu yang warna merah, kata. Akhirnya kata Pak Hendra, ya kamu bacain aja yang seperti tadi sebelum turun ke lubang, bacain itu lagi sambil Bapak bantu dari sini lah. Si Kunti ini masih tetap duduk di situ gitu sambil ketawa-tawa gitu. Tapi si Kunti ini nggak ada pengaruh apa-apa, yang punya pengaruh itu adalah si makhluk besar tersebut gitu. Riko dan Joko membaca yang di sarangan Pak Hendra di kuping sebelah kiri dan kuping sebelah kanan Andi.
Akhirnya setelah itu selesai, Andi itu mulai kelihatan rileks, mulai kelihatan tenang, dan makhluk tersebut itu mulai berjalan mundur. Jadi dia berjalan mundur pelan-pelan, dan akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Nah, si Kunti ini masih ada di situ gitu. Jadi mereka bertiga ini udah merasa udahlah itu udah yang kepo aja, dia pengen nemenin kita gitu katanya. Tidak lama berselang muncul lagi teman-teman si Kunti gitu. Jadi bukan cuma satu. Jadi tidak berapa lama itu muncul sekitar 2 lagi kata Andi. 2, yang satu duduk di batu nisan yang sama dengan si Kunti yang pertama, yang satunya lagi di batu nisan yang terpisah gitu. Jadi mereka duduk sambil itulah, kan batu nisan kuburan Cina itu kan tinggi besar gitu kan, jadi seperti gedung kan. Mereka duduk di atas gitu sambil kakinya sambil unjang-unjang kaki gitu. Nah mereka melanjutkan lah sambil mengejar itu. Disitulah tenaga mereka seperti sudah terkuras, energinya seperti habis dengan gangguan dari hal-hal gaib tersebut, dan juga fisik mereka sendiri dengan menggali. Sinar merah itu makin jelas, tapi nggak jelasnya itu adalah pindah-pindah gitu, yang membuat mereka bertiga itu aduh di mana ini ya. Begitu dikejar satu titik, penggalian semakin dalam, itu merah pindah lagi, itu merah pindah lagi gitu. Akhirnya sampai di malam itu sampai ketemu jam 3 lagi, mereka menghentikan pencarian, memutuskan untuk pulang. Horror Army, ini malam ke-7 merupakan malam terakhir. Jadi sebelum berangkat, Andi mempertegas lagi ke Pak Hendra bahwa Pak, ini malam terakhir, saya dapat nggak dapat, saya akan menghentikan pencarian ini. Karena udah sesuai target saya, kalau memang rezeki saya malam ini saya bisa dapat, tapi kalau memang belum rezeki saya akan hentikan gitu. Sesuai janji saya di awal. Pak Hendra, ya sayang sekali loh kalau kamu hentikan. Ya, tapi itu semua keputusan kamu, Dik. Akhirnya mereka ini berangkat lagi bertiga ke lokasi pemakaman. Nah, mereka melanjutkanlah. Begitu mau buka tikar pandannya itu, deg-degan nih mereka bertiga gitu, ragu lagi. Kayak kemarin nggak ya gitu. Begitu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di bawah. Akhirnya mereka turun ke situ, melakukan penggalian lagi bergantian, dan ya seperti kemarin itu si warna merah delima itu muncul lari lagi gitu. Nah, kejadian terulang lagi menjelang tengah malam, sekitar jam 12 malam mulai lagi ada suara cekikikan lagi, ada suara angin bergemuruh lagi. Nah, selain itu ada satu makhluk lagi yang muncul gitu. Makhluk ini seperti yang kemarin ya, si Kunti itulah biasa selalu nemanin itu. Dia duduk lagi gitu di atas batu nisan itu sambil ujang-ujang kaki, sambil ketawa-tawa, kadang-kadang menangis kayak orang gila aja. Tidak lama dari si Kunti datang itu muncul lagi satu makhluk, bentuknya seperti monyet ya, berbulu, tapi nggak terlalu besar. Matanya itu merah, dan matanya itu bukan 2, cuma 1, warnanya merah. Dan matanya itu hampir memenuhi wajahnya itu. Nah, si makhluk ini itu kisaran cukup banyak, dia ada sekitar 5 kata Andi. Datang mendekat, muter-muter, lompat-lompat sambil ya ketawa-tawa. Tapi ketawa-tawanya berbeda dengan si Kunti ini. Kalau Kunti kan cekikikan. Ini ketawa-tawa itu seperti orang terkekeh gitulah, kayak seperti orang meledek gitu. Dan ini suara ini sangat mengganggu mereka gitu. Mereka lanjutkan pencarian itu terus sambil diganggu oleh makhluk-makhluk ini. Yang akhirnya itu cukup membuat kesal Riko. Riko naik ke atas sambil melihat mereka ini. Mereka sambil kayak ketawa mengejek gitu. Berkeliling, lompat-lompat gitu. Si makhluk yang seperti monyet ini. Kata si Riko gini, lu ngapain, nggak capek di situ ya?
udahlah pada balik, nggak ada gunanya lo ganggu-ganggu gua di sini gitu kata Riko. Itu ketawanya makin makin besar itu si makhluk seperti monyet itu dia. Dia semakin besar bukan cuma terkekeh lagi udah seperti apa ya? Tertawa terbahak-bahak tapi suaranya itu menggaung gitu terbahak-bahaknya. Dan ini semakin membuat Riko marah. Wah, lu nggak bisa dibilangin lo ya katanya. Lu mau kayak gitu terus, pergi lo! Gitu kata si Riko. Wah, di bawah itu Andi sama si Joko kaget loh sampai lain naik ke atas. Lu kenapa, Rik? Ya itu katanya. Capek gua kesel lihat mereka terus kayak gitu gitu. Tapi setelah itu Riko ambil HP lalu dia telepon ke Pak Hendra. Pak, ini ada makhluk yang seperti monyet kayak gini diceritain lah. Lalu kata Pak Hendra, udah kamu ambil batu ya jangan terlalu besar lah, batu kecil katanya. Ada berapa sih itu makhluk, kamu ambil itu batu, terus kamu bacain yang seperti kemarin lagi gitu. Jadi itu senjatanya itu ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi dibacain sama nanti setelah dibacain kata Pak Hendra, kamu lempar ke makhluk-makhluk itu. Gitu. Nah mulailah Riko, Joko dan juga Andi lalu ambil batu, lalu mereka baca ayat-ayat Al-Quran yang seperti sebelumnya itu akhirnya. Setelah selesai itu batu disambit ke mereka, dilempar itu makhluk-makhluk itu. Benar, begitu dilempar itu mereka ya, seperti asap, langsung push gitu, menghilang seperti asap. Dan mereka melanjutkan pekerjaan, tapi dengan perasaan yang udah mulai putus asa gitu. Warna merahnya itu makin jelas, tapi pindah-pindahnya makin cepet gitu, kayak binatang apa gitu, lompat-lompat dikejar gitu. Itu warna merah itu bukan ada di atas tanah tapi dari dalam tanah gitu, tembus dari dalam tanah. Mereka lanjutkan pekerjaan tersebut. Tidak lama berselang itu ya kisaran menjelang akhir itu ya sekitar jam 1 jam setengah 2 muncul lagi gitu sesuatu yang mengganggu mereka lagi gitu. Kali ini muncul cahaya terang dari kejauhan lagi. Cahaya terang itu muncul. Cahaya terang itu seperti apa ya? Seperti bohlam dari jauh gitu. Dia warnanya itu agak ke kuning-kuningan gitu. Makin lama cahaya itu makin mendekat. Lalu sebelum cukup dekat itu, Andi mulai baca lagi ayat-ayat Al-Quran yang tadi dia bacakan itu. Lalu diambil sebuah batu dan dilempar lagi gitu. Dan cahaya itu seperti seperti menghindar lalu berputar balik lalu pergi. Begitu dia pergi itu berputar balik itu kelihatan itu seperti seperti bola api itu tapi terus seperti ada ekor kayak meteor lah kayak gitu. Akhirnya dia hilang. Akhirnya mereka lanjutkan pekerjaan dan Andi pun mulai merasa putus asa gitu. Udahlah ini udah waktunya saya nggak akan melanjutkan gitu. Akhirnya menjelang jam 3 itu batu merah delima itu tidak muncul juga dan itu kedalaman lubang itu ya cukup dalam, hampir 2 meteran lah. Akhirnya mereka menyelesaikan pekerjaan pada jam 3 itu dan Andi bilang ke Riko sama Joko, udahlah gue nggak mau lanjutin lagi, udah sesuai dengan janji gue di awal. Jadi mereka baliklah dengan dibawa alat-alat cangkul dan belencong, tapi tikar pandan itu tetap ditaruh di atas itu, ditutupin. Nah terus ini lubang gimana nih? Kata Joko, ya biarin aja lah. Besok, kata Andi, besok gue balik lagi ke sini, gue nanti ketemu si cewek itu, nanti tinggal gue kasih uang lah, biar orang bayar dia, sebelum bayar orang suruh tutupin lubang itu gitu. Akhirnya mereka balik dan kembali ke rumah kakeknya Andi. Dari situlah Andi bicara kepada Pak Hendra bahwa Pak, saya udah nyerah gitu, sesuai dengan janji saya bahwa saya waktu saya cuma 7 malam. Kalau ini berarti ini belum rezeki saya. Kamu nggak sayang gitu. Ini rezeki kamu nggak diambil, nggak Pak. Ini menurut saya ini udah bukan rezeki saya gitu. Saya ikhlaskan, artinya ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan penggalian tersebut. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Horror Army. Jadi di sini Andi tidak mendapatkan batu merah delima tersebut gitu. Dia bilang ya dia
dan nggak mau melanjutkan gitu. Jadi menurut dia, wah ini suatu barang gaib yang mungkin ya memang mungkin rezekinya dia, tapi menurut dia tapi bukan rezeki yang selayaknya buat dia gitu. Jadi ini bukan haknya dia menurut dia gitu. Karena ini barang gaib. Mungkin dia cocok dengan gua, kata Andi, tapi belum tentu gua bisa untuk merawat dan menjaganya batu tersebut. Mungkin juga belum dapat izin bahwa gue bisa menggunakan ini barang, karena mungkin kesiapan mental dan juga kesiapan dirinya Andi mungkin belum siap untuk memegang batu tersebut gitu. Akhirnya ya Andi memutuskan tidak melanjutkan. Demikian Horror Army, nantikan episode kita selanjutnya dengan cerita-cerita horor, misteri, dan juga urban legend. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel kita agar channel kita bisa terus berkembang. Oke, Horror Army, sampai jumpa di episode berikutnya.